Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardoyo, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga dapat diartikan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau berdasarkan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Poin 1 dan poin 2 ini termasuk motivasi eksternal atau dari luar. Yang poin 3 ini adalah motivasi internal yang bertujuan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Idealnya kita sebagai guru harus menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun memperbaiki kesalahan yang ada. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah adalah peran guru sebagai manajer menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga langkah tersebut bertujuan untuk sebagai menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab.
Koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 bahwa budaya positif dari yang terkandung dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Untuk filosofis Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah ketercapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dalam terwujud. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian refleksi yang sesuai modul 1.4, yang pertama menjawab pertanyaan-pertanyaan, refleksi dari yang pemahaman di modul 1.4 bahwa saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 mengenai budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan diimbaskan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda, menjawab pertanyaan, dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban dari saya, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang saya perankan adalah sebagai manajer dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya lakukan, saya menangani siswa bermasalah yang tidak mengerjakan PR dan juga siswa yang tidur saat pelajaran. Saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini,
posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Menjawab pertanyaan tadi, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya waktu itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena sering memberikan hukuman atau konsekuensi jika siswa melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau juga tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau menjadi sebuah karakter saat berada di manapun. Terima kasih, demikian video pembelajaran mengenai refleksi modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.